Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian Gusmik atas kewaliannya Mbah Marzuki Gililoyo, Kiai Hamid Thohari Zazuli atau yang akrab dipanggil Gusmik. Sesama hidupnya begitu dikenal di kalangan guru sufi, seniman, birokrat, pramen, bandar judi, kiai-kiai NU, dan para aktivis. Hal ini karena dakwahnya lintas batas dan lintas profesi. Memang putra Kiai Zazuli Usman ini dikenal sebagai kiai nyantrik yang penuh dengan kisah-kisah unik dan kadang tidak masuk akal. Meski aktif di jalur kultural, namun kedekatannya dengan orang-orang struktural NU seperti Kiai Ahmad Shodiq dan Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur begitu luar biasa. Dakwah Gusmik dibangun dengan pendekatan torekot, yakni melalui majelis mujahadah zikir ghafilin dan simakan Al-Quran, jatiku mantap atau jatiku mentabah. Tertarik nama ini? Ada yang mengartikan mantap sebagai majelis nawawitul, tapi tapa brata. Dikatakan juga mantaba itu berarti siapa bertaubat jatiku. Mantap ini kemudian berkembang ke berbagai daerah. Dalam kegiatan dakwahnya, Gusmik bertemu dengan banyak kiai, guru sufi, bahkan para wali. Karena itu, tak jarang Gusmik menyaksikan sendiri karomah-karomah para wali tersebut. Setelah satu kesaksian Gusmik ketika itu, yakni tentang trio wali tanah Jawa. Kisah ini diturunkan kepada tim oleh Army Hakim, peneliti dari Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi Pelantaran Mataram, Yogyakarta, yang masih memiliki hubungan famili dengan Kiai Ashari Kerasa, Jombang. Ayah dari Hasyim Ashari, kakek Amri, sendiri semasa hidup merupakan kawan akrab Gusmik. Diceritakan bahwa Gusmik sesama hidup menyaksikan Triwali Tanah Jawa pada masanya yang sering berjumpa dengan Wali Kutub. Mereka adalah Kiai Ahmad Marzuki Romli Gililoyo, Imogiri, Bantul, Kiai Dalhri Lempuyangan, Yogyakarta, dan Kiai Hamid Kajoran, Magelang. Gusmik bahkan menyatakan dirinya hanyalah badal mereka. Siapakah kiai-kiai ini sehingga begitu istimewa di mata Gusmik? Yang pertama adalah Kiai Ahmad Marzuki Romli atau Mbah Marzuki dari dusun Gililoyo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah santri dari Kiai Muhammad Munawir Krapyak dan santri dari Mbah Dahar Watukongol. Selain mengasuh pesantren, Romli semasa hidup beliau berkeliling dakwah ke berbagai daerah. Di DIY paling sering ke daerah
Gunung Kidul, hampir semua kampung di Gunung Kidul menjadi objek dakwahnya. Masyarakat Gunung Kidul memanggil Mbah Marzuki dengan sebutan Mbah Wali karena keilmuannya yang mendalam baik dalam bidang agama maupun melakukan hal-hal mistis. Kiai diri dari Lempuyangan, Yogyakarta. Beliau adalah putra dari Kiai Ashari Lempuyangan, mengasuh Ponpes Al-Mujahadiyah. Semasa hidup beliau memiliki kedekatan dengan Gusmik, bahkan ketika Gusmik menyusun naskah Zikrul Ghafilin dan dicatat oleh santri-santrinya, naskah tersebut dibagikan kepada jaringan jamaah Gusmik, di antaranya di Yogyakarta di bawah payung Kiai Daldiri pula yang mempertemukan Kiai Hamid Kajoran dengan Gusmik sehingga berteman dekat. Ketika Kiai Hamid Kajoran Magelang, pertemuan Gusmik dengan Kiai Hamid Kajoran berawal dari rumah Kiai Ashari Lempuyangan karena saat itu Kiai Hamid Kajoran aktif mengikuti kegiatan mujahadah yang diadakan oleh Kiai Ashari. Dalam perjalanan waktu kemudian bertemu dengan keduanya, bahkan Gusmik meminta bantuan Kiai Hamid Kajoran untuk berdakwah di wilayah Semarang dengan pusat gerakan di Kauman. Hal ini dilakukan karena Kiai Hamid Kajoran sangat dihormati dan disegani, yang pasti bisa diterima di wilayah Jawa Tengah. Wallahu alam, kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.